Kenapa Bapak nyuruh saya ke ruang Bapak? Jadi, kami kembali ke meja kerja, Pak. Enggak, balik ke rumah. Ya balik ke meja dong. Buat apa saya bayar kalian? Buat baca-baca. Baik, baik, Pak. Permisi sih, Pak. Rangga Rahadian, pengacara yang selebritis dari majalah Ambisius. Majalah advokasi, Rangga Rahadian, kontroversi dan dedikasi. Majalah Ekstar, Rangga Rahadian, korupsi siapa takut? Iklan sekali. Tabloid gosip, Rangga Rahadian pengacara Best of the Best Lawyer 2010. Lo jadi selebritis sekarang. Foto lu ada di mana-mana, di semua majalah. Salut gua sama lu, Kak. Lo tau lah, Kev, nyaman kuliah dulu. Gua terobsesi sama pengacara kaya. Terkenal. Ya. Sukses. Tapi gua nggak habis pikir sama lu, Kak. Dulu nih, waktu zaman lu kuliah, lo masuk kelas aja lo nggak pernah. Ngerjain tugas aja lo nggak pernah. Tapi main cewek lo iya. Tapi untung teman gua seorang Rangga Rahadian. Dia pengacara yang sukses yang bisa memberikan gua pekerjaan. Wow. Jangan salah. Jangan salah. Waktu zaman kuliah gue emang sering bolos. Tapi otak gue main. Selesai kuliah, gue lulus. Gue langsung dapat kerja. Gue cari klien-klien tajir. Gak masalah. Mau orang itu bersalah atau enggak, di mata hukum. Yang paling penting, uangnya kencang. Ya. That's why gue salut sama lo. Oh ya, ngomong-ngomong soal apa karyawan? Kita ada sidang. Hari ini kita ada sidang di Pengadilan Tipikor. Kasusnya Alex Kurniawan. Ya. Dan semua berkas yang lo butuhin itu udah gue siapin. Tapi ngomong-ngomong soal Alex Kurniawan, lo yakin nggak kita ini bakalan memenangkan kasus ini? Ini kasusnya sangat berat loh. Alex Kurniawan tersangka korupsi 1,5 triliun rupiah. Wow, gila berapa banyak tuh duit. Yakin nggak lo, ha? Jangan panggil gua Rangga Rahadian kalau gua nggak bisa nyelesain semua masalah ini. Sekalipun Alex Kurniawan terbukti bersalah di sidang nanti, gue jamin dia akan dapat hukuman seringan-ringannya. Oke, gue percaya sama lo. Kita berangkat sekarang. Mana ya, Ale? Hah? Apaan sih? Habis. Gua mau ngasih pelajaran. Woi! Anda bisa bawa motor nggak? Mau belajar jangan di sini dong. Dengar ya, Pak. Jangan mentang-mentang Bapak orang kaya, Bapak bisa mentang-mentang saya kayak gitu. Loh, mulut-mulut saya seberhak ngomong apa saja. Makanya kalau punya otak dipakai. Jangan cuma jadi pajangan helm. Anda tahu siapa saya? Siapa? Saya tahu, Pak. Bapak Rangga Rahadian kan? Nah, kalau mobil saya sampai kenapa-napa, saya bisa perkarangan Anda.
Udah dong. Lu nggak malu apa ribut tengah jalan kayak gini? Kita ini ada kasus, kita nggak boleh telat. Ya udah, terus Bapak maunya apa? Jangan mentang-mentang Bapak pengacara, Bapak sibuk. Saya juga sibuk. Hati-hati kalau ngomong sama Apa saya. lagi pegang-pegang? Apaan sih? Tenang, Mbak. Kita... Saya bilang tolong, Dokter. Ini ruang sidang, bukan konferensi pers artis. Anda lah. Oh, berarti anggap saja impas sama perbuatan Anda yang tidak sopan kepada saya tadi di jalan. Sudah mengerti semuanya. Kok ada ya manusia yang nggak punya hati? Seenaknya aja gitu ngehancurin kamera gue. Mana belum lunas lagi. Sabar, Renggi. Nanti kita beli yang baru ya. Beli yang baru gimana? Lo kan tahu gue kerja pakai kamera. Terus sekarang kalau nggak ada kameranya gimana gue bisa dapet duit? Iya, gua ngerti. Tapi kan di setiap masalah tuh pasti ada solusinya. Ya, solusinya apa dong? Masa gue harus minta sama pengacara sombong itu untuk gantiin kamera gue? Ya kenapa enggak? Rangga Radian itu kan pengacara ternama. Pasti dia banyak duit ya deh. Iya sih. Tapi kayaknya ngeliat muka gue aja dia udah enek. Udah murka. Males. Dari mana lo tahu kalau lo tuh nggak nyoba? Apa kita ngantornya aja? Kita paksa dia buat gantiin kamera lo. Ya kita alamatnya aja nggak tahu. Terus masa kita mau tiba-tiba datang gitu ke pengadilan minta gantiin kamera? Malu banget. Mas sekarang gue dengan aktif lagi. Ya Langgi, masalah lama tuh gampang. Rangga Radian gitu loh. Masih dia nggak punya sih alamat di internet. Gimana? Besok mau kantor ya? Gue temenin Denggi. Kok perasaannya semangat 45 lo ya Alia? Bukan gue? Lo sebenarnya mau nemenin gue? Gue tahu lo pasti pengen ketemu sama asistennya dia kan? Iya kan? Apa sih? Gila, males banget. Temen lagi kesusahan, dia masih aja ngecengin orang gitu. Ih, nyebelin banget lo, Al. Lo tuh mesti tahu, ada pepatah yang mengatakan menyelam sambil minum air. Salah deh. Mau ketemu sama Bapak Rangga Radian ada? Maaf, sebelumnya sudah ada janji, Mbak? Belum. Maaf, Mbak. Kalau Mbak belum ada janji dengan Pak Rangga, Mbak nggak bisa bertemu dengan Pak Rangga. Gak bisa gitu buat janjinya sekarang aja? Nggak bisa, Mbak. Ini masalah gawat. Teman saya ini udah dirugiin sama Pak Rangga. Ya saya mau ketemu sama Pak Rangga nih sekarang. Harus ada janji dulu. Ada apa ini ribut-ribut? Maaf Bu Rita, mereka mau ketemu sama Pak Rangga, tapi belum ada janji. Saya asisten Pak Rangga. Ada masalah apa? Kamu ingin bertemu dengan Pak Rangga? Bu Rita, saya itu fotografer. Beberapa hari yang lalu saya ngambil gambarnya Pak Rangga di pengadilan. Dan tanpa sengaja, dia merusak kamera saya. Dan hari ini saya meminta ganti. Loh, bukannya Anda bilang Pak Rangga tidak sengaja? Kok sekarang malah meminta ganti rugi? Maaf, saya tidak bisa membantu kamu. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Mau sengaja atau nggak sengaja, tapi dia udah merusak kamera saya, iya kan? Maaf, saya tidak bisa membantu. Ya udah deh, saya nggak usah ngomong sama Ibu, langsung aja ngomong sama Pak Rangganya di mana? Akan meninggalkan ruangan. Rangga Radian! Mas!
Rangga Rahadian! Rangga Rahadian! Gap, suara apa itu, Gap? Coba cek ke depan. Ada apa sih? Hah? Keganggu gua. Gak bisa konsentrasi, gua lagi berpikir nih sekarang. Rangga Rahadian, pengacara sombong! Kayak gue kenal di suaranya. Gak. Jangan-jangan cewek yang kemarin, gak? Maksud lu? Cewek aneh itu? Yang nyembelin itu? Yang ngeselin, yang kemarin gue rusakin? Kalau benar, iya dia. Usir dia. Usir! Gua gak mau ngeliat mukanya dia. Tapi dia pasti sama temennya tuh. Anda lagi. Mau apa Anda kemari? Mau saya usir seperti kemarin? Bapak Rangga Rahadian, saya nggak takut sama Anda. Jangan mentang-mentang ada pengacara terkenal, Anda bisa seenaknya aja merusakin barang orang. Saya mau minta ganti kamera saya. Mana? Dengar ya. Siapa namanya? Anggi. Saya Alisa, Pak. Oh, Kevin. Kok jadi malah Rama Tama sih? Kevin. Dengar ya, Anggi. Saya tidak akan pernah mengganti kamera Anda. Kenapa? Karena apa yang sudah Anda lakukan kepada saya benar-benar sangat menyebalkan. Anda tak ubahnya paparazi murahan yang layak diajukan ke pengadilan karena telah melanggar privasi dan melakukan perbuatan yang tak menyenangkan. Bapak Rangga Rahadian, jangan pikir Anda juga tidak menyebalkan. Sudah. Saya mau minta ganti kamera. Tolong Saya- Dikenal sebagai pengacara yang gak segan-segan ngebela orang yang bersalah asalkan duitnya pantas. Bisa-bisanya tadi dia ngatain gue paparazi murahan. Awas lo nggak. Suatu saat lo harus tarik kata-kata lo. Ini ada di dicari. Hei, Capster salon. Gue kali itu. aduh, Neng. Ya. Dipanggil Pak Arya tuh disuruh ke ruangannya. Ngapain? Mana gue tahu. Begini, saya secara sekilas telah melihat hasil ujian kamu untuk mata kuliah Development Psychology dan Child Education. Dan ternyata kamu hanya mendapatkan nilai C. Waduh, Pak. Saya minimal harus dapat B supaya semester depan bisa dapat beasiswa, Pak. Mungkin nggak ya kalau saya ikutan ujian ulangan gitu, Pak? Ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan kepada kamu. Supaya kamu bisa mendapatkan nilai B, bahkan A. Tapi karena berhubung saat ini saya masih banyak pekerjaan, saya baru akan memberitahukan kamu solusinya itu besok sore. Bagaimana? Besok bukannya Sabtu ya, Pak? Sabtu kan kampus tutup. Begini, Ki. Sebenarnya saya malas meluangkan waktu libur saya untuk mengurusi hal seperti ini. Tapi karena saya tahu kamu membutuhkan beasiswa itu, makanya saya mau repot-repot untuk menolong kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menghargai pertolongan saya, ya sudah. Enggak, Pak. Maaf ya, saya besok datang jam berapa ya, Pak? Jam 8 malam, tepat.
Itu sih bukan sore, Pak, tapi malam. Nggak bisa lebih awal ya, Pak? Kamu mau atau tidak? Ya, saya besok datang, Pak. Gus. Kenapa lu nggak minum, Kem? Kenapa ragu-ragu? Masalah minumannya? Gak suka? Bingung siapa yang bayar? Gua yang traktir, Kem. Duit gua lagi tebal. Ya. Gue tahu gak? Tapi gue emang lagi malas minum aja. Pula minuman ini dibayar sama uangnya Alex. Tersangka korupsi 1,5 triliun rupiah. Ya gak? Gue gak mau gue makan uang rakyat. Anti gue. Sok moralis loh. Pak. Rapi banget, Pak. Mau pergi ya? Saya tidak punya banyak waktu. Saya mau langsung saja to the point. Jadi begini. Saya kasih kamu waktu 1 minggu untuk meneliti penyandang cerebral palsy yang ada di Jakarta. Saya mau tahu berapa persen di antara mereka yang menerima bantuan dan berapa persen di antara mereka yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Seminggu ya, Pak? Iya. Masalahnya kalau pertengahan semester kayak gini, tugas dari dosen lain juga banyak banget, Pak. Mungkin nggak dikasih waktu untuk lebih lama gitu ngerjainnya. Saya sudah menduga kamu akan menjawab seperti itu. Saya ada tawaran tugas yang lainnya buat kamu. Bagaimana? Apa aja sih, Pak? Buat nilai saya sih saya kerjain. Bagus. Bagaimana kalau tugas itu digantikan kamu temani saya makan? Enggak. Gue mau nanya deh sama lo. Lo sampai kapan sih mau hidup senang-senang kayak gini? Lo pernah gak sih terpikir sama lo sedikit aja? Lo punya cewek baik. Habis itu lo nikah. Punya keluarga, punya anak. Dan semua hasil jerih payah lo, itu lo kasih buat keluarga lo. Ada saatnya. Tenang aja lo, Kem. Gua harus jadi orang yang di atas dulu. Punya segalanya. Lebih dari sekarang. Terus, gue udah merenggut semua kekayaan di dunia baru gue. Pikir saya perempuan apaan? Kamu mau bantuan saya kan? Jadi kamu juga harus mau mengikuti apa yang saya inginkan. Ayo. Lo tahu kan? Zaman kuliah dulu, gue tuh sering ditolak sama cewek. Gue ditolak mentah-mentah. Karena gue cuma orang miskin. Gue anak janda yang kerjanya serabutan. Kamu lagi. Saya laporin kamu ke polisi. Siap. Siap. Dari situ, Kev, gue sering bolos kuliah.
Gue mulai cari kerja. Gue cari uang sendiri. Gue jadi calo di pengadilan. Masih membekas kan? Di sini. Sakit. Buat gue perempuan itu hilang satu, tumbuh seribu. Simple kan? Ada uang, cewek datang. Sekarang cewek itu ya buat gue Ini ada surat dari penyidik. Anggi, baca ya suratnya. Ada apa ini, Nak? Nyokap lo gimana? Ya dia panik lah, Al. Dia takut gue masuk penjara. Kasus gue kan kasus pidana. Tapi kan Gi, lo tuh cuma ngebela diri. Gak ada buktinya, Al. Kalau Arya ngelaporin ini sebagai kasus penganiayaan, terus ada visum luka lebamnya dia, itu bisa dijadiin bukti buat dia. Kalau gitu, lo butuh pendamping kuasa hukum, Gi. Enggak lah, gue gak punya duit. Kalaupun ada duitnya, gimana gue bisa nggak nyari pengacara yang bisa menangin kasus gue? Sebenarnya ada sih, Rangga Rardian. Ada Anggi dan juga Alisa. Apa-apaan ini? Kenapa mereka ada di sini? Anda mau cari masalah lagi sama saya? Pintu keluar di samping, silakan. Gak, tunggu dong. Lo jangan emosi kayak gini dulu, tenang. Jadi gini, Gak.
tujuan Anggi ke sini, dia meminta tolong sama kita. Karena pada saat ini, dia dituduh melakukan penganiayaan. Yang sebenarnya menurut Anggi, dia hanya membela diri, Kak. Lalu hubungannya sama saya apa? Anda mikir saya mau mendampingi Anda? Bisa hancur reputasi saya punya klien seperti Anda. Lagi pula Anda mampu bayar jasa saya. Gak, lu apa-apaan sih? Gimana pun juga lu pernah punya utang sama dia, Kak. Lu pernah ngerusakin kamera dia. Jadi ya udahlah. Anggap aja lu bayar utang lu sama dia. Oke? Rangga, sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah berkelakuan menyebalkan. Tapi saya mohon, saya nggak tahu harus minta tolong siapa lagi. Saya nggak tahu harus mengandalkan siapa lagi selain Anda. Dan saya tahu Anda pengacara yang hebat. Oke, baik. Saya bersedia mendampingi Anda. Tapi jangan harap saya mendampingi Anda sampai selesai. Saya tahu mungkin harga kamera Anda itu nggak nyampe 10 juta rupiah. Jadi biar impas, saya akan mendampingi Anda di tahapan penyidikan sampai tuntas. Tapi setelah itu, Anda urus masalah Anda sendiri. Dan jangan pernah ganggu saya lagi. Paham? Baik, Saudara Anggi. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh Saudara Arya Sasrawijaya cukup kuat, maka dengan ini kami menyatakan bahwa status Anda adalah sebagai tersangka. Berarti Anda harus menjalani tahanan. Tapi karena ada jaminan yang diberikan oleh Bapak Rangga Rahadian, maka status Anda kami ubah menjadi tahanan kota. Yang berarti Anda harus melapor kepada kami setiap hari Senin dan Kamis hingga kasus Anda selesai. Iya, Pak. Baik. Kalau begitu sampai bertemu di hari Kamis, Pak. Baik, Pak. Pak Rangga, sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Saya itu hanya membayar utang kepada Anda karena kamera Anda sudah saya rusak. Ya sudahlah, anggap saja kita ini impas. Ingat, saya mendampingi Anda hingga berita tuntas. Dan kalau berkas perkara Anda sudah dilimpahkan ke kejaksaan, jangan pernah hubungin saya lagi. Anggaplah, kita itu tidak pernah terjadi apa-apa. Lagi pula, masih banyak perkara yang besar, yang bernilai jutaan rupiah yang harus saya tangani. Jujur, urusan Anda ini membuang waktu saya.
Kalian ini mahasiswa tapi berkelakuan seperti anak TK. Hari ini saya tidak akan mengajar. Saya hanya ingin membagikan hasil ujian tengah semester kalian. Diam! Sudah saya katakan kalian ini jangan berkelakuan seperti anak TK. Saya tidak akan mau mengajar sebelum seseorang yang baru saja menjadi tersangka kasus penganiayaan yang kebetulan orangnya ada di ruangan ini mengundurkan diri dari kampus ini sekarang juga. Apa alasan Bapak menyuruh saya keluar dari kelas ini? Saya akan tetap di sini. Baik. Baik. Saya yang akan keluar dari ruangan ini. Halo, selamat sore. Di sini Rangga Radian. Halo Rangga, saya Tria Sastra Wijaya. Arya Sastra Wijaya. Saya tahu Anda. Anda yang melaporkan Anggi hari ini ke pihak kepolisian, bukan? Tepat sekali. Lalu apa tujuan Anda menghubungi saya? Apa ada hubungannya sama kasus Anggi hari ini? Anda ini orangnya straight to the point. Saya suka itu. Baiklah Rangga, saya tidak akan basa-basi. Malam ini Anda saya tunggu di Prestige Club. Ada tawaran yang cukup menarik untuk Anda sehubungan dengan kasus Anggi. Baik. Tentunya Anda tahu betul berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Dan tentunya tidak main-main. Tentu saja. Anda tidak perlu khawatir, Pak Rangga. Saya sudah lama mengikuti sepak terjang Anda sebagai seorang pengacara kelas kakap. Di hadapan Anda ini ada uang 100 juta rupiah. Dan saya mau Anda mengundurkan diri sebagai pengacaranya Anggi hari ini, sekarang juga. Pak Rangga? Rangga Rahardian? Perkenalkan Pak, saya Mariam, ibunya Anggi. Anggi, Iya, Anggi. Orang yang telah dituduh menganiaya, Pak. Bagus. Ini bisa dijadikan senjata ampuh untuk merusakkan nama baik Anggi hari ini di kampus. Padahal anak saya itu hanya membela diri, Pak. Dari dosen yang akan berbuat tidak senonoh kepadanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Karena Bapak telah membela anak saya. iya, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu anak Anda. Saya berjanji saya akan mendampingi dia sampai masalahnya tuntas. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Silakan, Pak. Pak Rangga, Pak Rangga. Anda ini pandai sekali bersandiwara. Hah?
Ranggi anak yatim. Dan ibunya bekerja sebagai pelayan nightclub. Pak Rangga? Sama kayak nyokap gua. Demi gua nyokap mau jadi pembantu, tukang pijat jualan kue, supaya gua bisa sekolah. Tapi sayang, nyokap belum sempat melihat gua sukses kayak sekarang. Bu, seandainya ibu masih hidup, Rangga pengen banget membahagiakan ibu. Semalam ada Rangga Rahardian lo main ke tempat kerja Mama. Ngapain, Mah? Pertanyaannya aneh gitu sih. Ya santai-santai, Nggi. Minum-minum. Mama nggak nemenin dia kan? Enggak. Dia itu datangnya sama temennya. Kayaknya ada yang diomongin atau rapat gitu deh. Mama sih cuma nganter minuman, Mama pergi lagi. Ah? Ih. Jagoan Mama pinter. Gi, Rangga Rahardian itu baik ya? Mama sih semalam sempat bilang terima kasih sama dia. Karena dia udah mau dampingi kamu dan jadi penasehat hukum kamu. Dan dia juga janji kok sama Mama. Dia akan dampingi kamu terus sampai masalah kamu selesai. Ternyata gosip mengenai Rangga Rahardian yang materialistis itu nggak bener ya, Nggi. Buktinya dia mau belain kamu. Gak nyangka, ternyata seorang Rangga Rahardian punya hati juga. Gi, kalau bener apa yang diceritain sama nyokap lo, berarti Rangga itu juga baik ya? Kayak Kevin. Apa-apa Kevin? Apa-apa Kevin? Lo ada apa sih sama Kevin? Kenapa sih? Ya, gue lagi deket sama dia. Dan lo nggak bilang sama gue, sahabat lo. Nyebelin banget sih. Bukannya gitu. Lo tuh kan sebel banget sama Rangga. Gue males aja lo marah-marah kalau gue BBM-an, SMS-an, janjian. Janjian di mana? Hah? Lo janjian di mana? Kampus. Dia jemput gue ntar dari kampus. Ya enggak lah, Al. Gue nggak mungkin marah. Lo mau tahu nggak? Di kampus kita nih ada cewek murahan. Oh, yang nyokapnya kerja jadi pelayan nightclub itu ya? Yoi. Nggak malu dia. Maksud lo gue? Lo tuh yang malu. Nggak nyadar dia. Lo tuh yang mesti malu. Lu lah. Sorry, sengaja. Hati-hati lu sama Anggi. Jangan macam-macam sama dia. Lu mau nasib lu sama kayak Pak Arya. Emangnya Pak Arya tahu dari siapa? Udah deh, kalian gak usah banyak ngomong deh, gak penting, tahu gak sih? Jangan ladenin deh. Kerja jadi pelayan nightclub. Hati-hati dong kalau jalan. Lo mau kemana sih? Jalan buru-buru banget. Kayak lagi dikejar-kejar setan deh. Kenapa? Lo mau ngajakin gue juga kayak yang lain? Iya. Gue tahu. Lo lagi banyak masalah kan? Tapi bukan dalam arti lo harus menghindar kayak gini kan, Gi? Oke, fine. Gue tahu, Gi. Emang dari awal kita tuh nggak pernah cocok. Dan gue juga nggak benci sama lo, Gi. Karena gue tahu setiap gosip-gosip yang gue denger tuh nggak pernah gue telan mentah-mentah, Gi. Dan lo harus tahu itu. Dan gue juga tahu Pak Arya itu siapa. Dosen cabul itu kan. Dan gue mohon sama lo jangan nyerah ya, Gi. Please, Gi. Please. Bapak tuh benar-benar kurang ajar ya. Maksud Bapak apa? Fitnah saya, bilang saya perempuan murahan, ibu saya kerja di nightclub. Gak cukup apa, Pak? Udah bawa saya ke pengadilan atas kejadian yang bukan kesalahan saya. Fitnah. Kalau seandainya berita yang saya sebarkan
bahwa ibu kamu adalah seorang guru atau seseorang yang mempunyai profesi yang mulia, itu baru fitnah namanya. Karena kenyataannya ibu kamu adalah seorang pelayan night club di Prestige Club, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa salahnya kerja di night club? Gak ada. Lagi pula kepentingan Bapak apa sih? Nyebarin cerita itu sama teman-teman saya di kampus. Dengar ya, Pak. Saya bisa nuntut Bapak atas pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan. Dan saya bisa ngelakuin itu kapan aja. Karena sekarang saya udah didampingin pengacara saya, Rangga Rahadian. Kamu pikir saya percaya omong kosong kamu? Anggi, kamu ini seperti mimpi di siang bolong. Kamu ini hanya seorang mahasiswa miskin yang membiayai kuliah kamu dengan beasiswa. Dengan apa kamu akan membayar seorang Rangga Rahadian? Dengan tubuh kamu. Saya peringatkan kepada kamu, Alisa, jangan memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini. Termasuk apa yang telah saya lakukan terhadap Ale. Kalau sampai ada yang tahu, saya tidak segan-segan memperlakukan kamu seperti Kenapa motor? Bannya bocor. Mungkin ban mbak ini ada yang musilin, Bang. Betul itu, Ki. Gimana dikerjainnya? Ya, saya nggak tahu, Bang. Totonya kondisinya seperti ini. Ya makanya saya nggak nanya sama si itu. Anggi? Kayaknya di kampus deh, Pak. Kampus? Kenapa bisa? Teman-teman saya udah tahu soal kasus Arya, jadi mereka ngerjain saya. Dari mana mereka bisa tahu? Arya sendiri yang nyebarin berita itu. Dia juga fitnah saya perempuan gak bener, gara-gara ibu saya kerja di night club. Kira-kira masih lama, Bang, selesainya? Wah, masih lama, Bang. 2 lubang. Ya sudah. Tolong, Bang, dititip motornya ya. Iya, Bang. Barangnya Dibayar gak usah. Gak usah. Kembalinya, Bang. Simpan aja, simpan. Anggap aja ini hitung-hitung jasa buat jaga motornya. Ya, terima kasih, Bang. Saya lihat kamu kelihatannya capek banget. Saya anterin pulang ya pakai mobil saya. Gak usah deh, Pak. Ngerepotin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Titip ya, Bang? Iya, Bang. Iya. Bang, saya titip helmnya juga ya. Iya, Bang. Iya. Makasih. Ya, mari, Bang. Lumayan, Bang. Dapat rezeki gede. Iya. Untung ada Bapak. Kalau enggak, pasti saya udah kehujanan tadi di pinggir jalan itu kata Bapak. Kebetulan. Makasih ya, Pak.
Ji, saya perhatiin kamu tuh kayak lagi mikirin sesuatu. Mikirin kejadian tadi. Saya cuma nggak habis pikir aja. Kok ada dosen yang setega itu sama saya? Tadi itu di kampus, teman-teman saya ngejek-ngejek saya, maki-maki saya. Bahkan ada yang dengan sengaja nubruk saya. Nggak tahu kenapa. Ya sudah, Gi. Kamu lapar? Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum pulang? Sebenarnya saya mau, Pak. Tapi Niko udah nunggu saya. Oh, kamu sudah punya pacar? Oh, bukan. Niko itu adik saya. Hai Niko. Pak Rangga, kenalin adik saya Niko. Niko ini Pak Rangga. Adik kamu gitu? Iya. Dia menderita kelumpuhan otot. Kamu nungguin kakak ya mau makan ya? Ya udah sekarang kita makan ya. Mau ikut sekalian makan aja nggak? Kalau ngomong jikain Anggi sama gue jalan-jalan. Nggak apa-apa. Kenapa? Salah? Gue cuma mau mengenal Anggi lebih jauh lah. Ya, bagaimanapun juga, Kev. Klien gue, Kev. Ya, wajar dong kalau gue ngejalin hubungan sama dia. Ya, klien. Kev, gue juga akan dampingin dia sampai masalahnya tuntas. Kalaupun dia terbukti salah, gue akan ajuin banding. Biar pengadilan tahu kalau dia itu nggak bersalah. Dan pengadilan tahu siapa Arya Sastra Wijaya itu sebenarnya. Asal lo tahu, Kev. Arya itu bukan cuma brengsek, tau nggak? Dia mau nyuap gue supaya gue mengundurkan diri dari kasus ini. Itu gila, kan? Lo serius gak? Terus lo terima duit itu? Wah, tapi sebelum gue kenal Anggi sebenarnya, tenang ya, gue akan balikin uang itu secepatnya. Gue tahu gue salah, Kev. Banyak hal terjadi, Kev. Sekarang gue mau bekerja sekarang berdasarkan hati nurani gue.
Gue membela orang murni karena kebenaran. Bukan semata-mata karena uang. Coba lu ulangi lagi kata-kata lo terakhir. Gue membela... Lo ngomongnya ke mata gue. Gue membela orang murni karena kebenaran. Wow! Seorang Rangga Rahadian bisa berubah pikirannya 180 derajat. Gak. Selamat. Lo udah jadi pengacara yang sangat-sangat hebat. Gila, kalau semua pengacara di Indonesia kayak lo, itu penjara penuh tuh. Cara gue salah? Oh enggak. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Cuman, wah, speechless gue sebenarnya. Lo kenapa bisa berubah kayak gini, ha? Gi, lo kok mau sih diajakin jalan sama Rangga? Hah? Ya, enggak. Dia kan pengacara gue, masa gue nggak boleh sih kenal dia lebih jauh? Biar nanti tuh kerjanya lebih enak gitu. Iya. Dulu aja lo kayak anjing sama kucing, berantem mulu. Al, kemarin tuh ya pas dia nganterin gue balik gitu, dia tuh beda banget gitu, Al. Gue tuh kayak ngerasa, gimana ya? Rasa kayak apa? Lo udah mulai suka ya sama Rangga Rahadian? Siapa yang suka? Sotoy banget sih. Lo enggak. Sorry. Malu. Aku nggak akan lama sih, Ma. Tapi nggak usah ditunggu deh. Kalau mau makan malam duluan aja. Oh ya udah. Niko kakak pergi dulu ya. Lihat lo, cantik banget ya. Dia dandanus buat lo tuh. Gimana, mantap? Gue masuk dalam dulu. Ya. Bukan masuk tapi samperin. Lagi hilang ya. Kalau sini nggak? Coba hilang ya. Ya ini sih. Halo Tante. Halo, apa kabar? Halo. Hai. Hai Gi. Kau pergi. Yuk. Kenapa? Hah? Kelihatan beda? Pakai make up ketebelan ya? Hah? Make up? Emang ketebelan ya? Oh enggak, cantik kok. Gi. Sore Rangga, Arya Sastra Wijaya. Arya Sastra Wijaya. Saya sudah bosan mendengar nama itu. Kenapa Anda menghubungi saya? Dengar Arya, saya sudah tidak ingin berurusan dengan Anda. Paham? Tidak bisa. Di antara kita sudah ada kesepakatan. Dan besok sore mantan klien Anda, Anggi Arini, akan mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Arya, ternyata Anda tidak cukup pintar untuk memahami pernyataan. Saya tidak ingin berhubungan lagi dengan Anda.
dan saya akan tetap menjadi penasehatnya Anggi Arini. Jelas? Tidak seperti itu. Maksud saya bukan seperti itu, Pak Rangga. Pak Rangga, apa Bapak ingin saya kembali memberikan uang kepada Bapak? Atau jumlah yang saya berikan kurang? Anda itu benar-benar brengsek, Arya. Tidak. Sepeser pun saya tidak akan menerima uang dari Anda. Anda tidak dapat membeli hati nurani saya. Karena hati nurani ini udah berketetapan untuk berpihak kepada kebenaran. Paham? Selamat sore. Saya salut sama kamu. Kamu ini masih punya keberanian untuk memenuhi panggilan saya. Kenapa mesti takut? Bukan saya yang salah kok. Kita lihat saja nanti di pengadilan. Dan saya yakin tentunya kamu sudah menerima surat dari pengadilan. Kalau boleh saya tahu, siapa yang akan mendampingi kamu di pengadilan nanti? Rangga Rahadian. Saya kira Bapak sudah tahu dari pertemuan kita sebelumnya. Saya masih belum bisa percaya kalau seorang Rangga Rahadian mau mendampingi kamu menjadi penasehat hukum kamu. Saya nggak punya banyak waktu, Pak. Bapak bisa bilang aja langsung kenapa manggil saya ke sini. Beberapa hari yang lalu, di Prestige Club, di mana tempat ibu kamu bekerja menjadi seorang pelayan nightclub, saya telah membayar 100 juta rupiah kepada Rangga Rahadian. Dan tanpa disadari, saya telah merekam pembicaraan itu. Dan rekaman itu telah saya berikan kepada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Dan dalam beberapa saat lagi, izin seorang Rangga Rahadian akan dicabut. Ini berarti kamu tidak akan didampingi oleh penasihat hukum manapun di pengadilan nanti. Halo, di sini Rangga Rahadian. Anda mau apa lagi? Pak Rangga, saya hanya ingin menyampaikan kabar buruk buat Anda. Barusan saja saya telah memberitahu Anggi Arini dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia tentang kesediaan Anda menerima uang suap dari saya sehubungan dengan kasus yang sedang Anda tangani. Kurang ajar. Saya sudah katakan sama Anda, saat ini juga saya akan mengembalikan uang Anda. Malahan sekarang saya tengah menuju ke kampus Anda untuk mengembalikan uang tersebut langsung ke tangan Anda. Anda tidak perlu repot-repot, Pak Rangga. Sebaiknya Anda cepat memberitahu Anggi Arini untuk segera mencari pengacara baru. Arya! Rahadian itu nggak akan pernah berubah. Dia akan selalu menjadi pengacara materialistis yang selalu mengedepankan uang. Kenapa sih gue bodoh banget bisa jatuh cinta sama cowok busuk kayak Rangga? Berani ya kamu datang ke sini setelah apa yang kamu lakuin sama aku? Aku terima uang suap itu sebelum aku mengenal kamu lebih dekat, Gi. Sebelum aku punya perasaan sama kamu. Udah deh, aku nggak pengen denger itu semua. Kamu mestinya mikir lebih panjang dong sebelum nerima uang itu. Kamu tahu aku nggak salah. Hanya didengerin penjelasan aku. Kamu jelasin apa lagi? Anggi, Rangga tahu kalau apa yang dilakukan itu salah. Udah deh, aku nggak pengen denger itu semua. Mendingan kamu sekarang pergi. Pergi! Apa mau ngomong apa lagi? Aku berjanji sama kamu.
Meskipun aku nggak bisa ngedampingin kamu sebagai pengacara, aku tetap mendukung kamu. Anda tidak perlu khawatir, Pak Rangga. Saya sudah lama mengikuti sepak terjang Anda sebagai seorang pengacara kelas kakap. Di hadapan Anda ini ada uang 100 juta rupiah. Dan saya mau Anda mengundurkan diri sebagai pengacaranya Anggi Arin sekarang. Oke, saya tidak perlu berbasa-basi lagi. Kami ingin menyampaikan bahwa secara resmi Anda sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai penasihat hukum hingga sanksi yang diberikan kepada Anda selesai. Ini juga berlaku untuk advokat yang bekerja di bawah firma Anda, Kevin Putra, kecuali jika dia tidak bekerja lagi di sini. Gi, terus sekarang gimana? Gak ada pengacara yang buat ngedampingin lo. Gue nggak salah, Al. Gue yakin pengadilan akan membuktikan itu. Ya sekarang kita berdoa aja. Ngapain kamu di sini? Aku kan udah berjanji sama kamu dan keluarga kamu. Aku akan mendampingi kamu sampai masalah ini tuntas. Makanya aku ada di sini. Gi, jangan marah ya sama aku. Oke. Hakim Ketua yang terhormat, berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, terdakwa Saudari Anggi Arini telah melakukan tindak pidana, yaitu penganiayaan terhadap korban Saudara Arya. Oleh karena itu, jaksa menuntut terdakwa dihukum 5 tahun penjara. Terima kasih. Mengingat bahwa pada tanggal 7 Desember 2010, Saudari Anggi Arini terbukti melakukan penganiayaan ringan. Dan dengan demikian, terbukti melanggar Undang-Undang Pasal 351 Ayat 1, Junto 352 Ayat 1 KUHP. Dengan ini, pengadilan memutuskan Saudari Anggi Arini bersalah dan dikenakan hukuman 1 tahun penjara mulai tanggal 1 Januari 2011. Kenapa sih gue bisa setolol ini, Kev? Kenapa harus gue terima sih uang itu? Coba karena gue gak terima. Anggi gak mungkin dapat hukuman seberat ini, Kev. Dan sekalian dia bebas dari tuntutan jaksa. Gak udah dong, lu gak usah marah-marah kayak gini. Semuanya udah terjadi, Gak. Ibarat nasi udah jadi bubur. Sialan lo, Kev. Gimana kalau lo di posisi gue, Kev? Orang yang lo sayang sebentar lagi masuk penjara.
Dia akan ninggalin keluarganya dia, orang-orang yang dia cintain karena ketololan lo. Dan tragisnya, lo nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan semua masalah ini, Kev. Dengar, Kev. Oke? Sekarang lo tenang. Dan yakin kalau kita tuh pasti menang dan kita pasti berhasil. Oke? Kayak gitu gue harap. Ya gue juga berharap seperti itu, tapi lo tenang dong. Udah dong nangisnya. Mama nangis juga gak akan ngerubah apa-apa. Anggi juga kan gak akan ninggalin Mama sama Niko selamanya. Tapi Anggi, siapa nanti yang jagain Niko kalau Mama berangkat kerja? Tante gak perlu khawatir. Selama Anggi gak ada, Alisa yang jagain Niko. Jadi Tante tenang aja ya. Kan? Semuanya akan baik-baik aja, Ma. Ya, Ma. Mama sayang sama Anggi. Anggi juga sayang sama Mama. Enggak dong, Ma. Jangan nangis terus.
Jika aku boleh meminta ya Tuhan, tolong berikan padaku tanggal ke-32, di mana aku bisa bebas dan berkumpul dengan Ibu, Niko, sahabat-sahabatku, dan orang yang kusayangi, Rangga. Gue masih penasaran. Masa sih sama sekali nggak ada cara buat nolong Anggi? Sekarang ini bukan waktunya kita mengeluh atau marah-marah, Ga. Justru sekarang ini waktunya kita tuh memikirkan solusinya seperti apa. Itu yang gue pikirin dari tadi, Kev. Dosen cabul kayak Arya itu emang banyak akalnya. Dia nggak bakal berhenti untuk mengincar salah satu mahasiswi di kampus. Pernah nggak Arya mengincar cewek lain? Seingat aku nih ya, salah satu temen di kampus, Pungki, dia pernah bilang kalau dia juga tahu kalau Pak Arya itu memang dosen cabul. Mungkin nggak kamu bawa si Pungki-Pungki itu buat ngerayu Arya? Ajak dia ke suatu tempat, kemudian pancing untuk menceritakan sebenarnya tentang peristiwa Anggi. Bagaimana sih? Itu ide yang bagus sih. Oke. Pagi, Pak. Pagi. Boleh saya masuk? Silakan. Pak Arya. Pangki, ada apa? Saya mau memperbaiki nilai-nilai saya, Pak. Kamu kan sudah dapat nilai B. Itu cukup bagus kan? Iya sih. Tapi ada beberapa mata kuliah saya yang kurang bagus, Pak. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak ngasih saya nilai A, itu bisa sangat ngebantu saya loh, Pak. Lumayan, ada hiburan gratis. Kamu mau perlu nilai tambahan ya? Tapi Bapak bisa ngebantu saya kan, Pak? Bisa, duduk dulu. Besok malam saya Halo? Enggak. Lo cepetan ke kamar sekarang ya. Kita naik sekarang. kamu ini benar-benar luar biasa. Makasih, Pak. Cantik dan seksi. Kita minum dulu supaya semuanya lebih rileks. Makasih ya, Pak ya.
Iya, Pak. Waktu Iya, kita Pak. di sini sangat berharga, Bungki. Sebelah sini saya. Waktu kita sangat-sangat Berharga ya, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau dipikir-pikir Bapak tuh baik banget ya, Pak ya. Cuman Angginya aja yang jahat ya, Pak. Angginya aja yang menganiaya Bapak. Iya, iya, Pak. Makanya sekarang Anggi mau dimasukin ke penjara ya, Pak ya. Benar ya, Pak ya. karena dia berontak. Kalau tidak berontak tidak akan terjadi masalah, Bungki. Bungki. Lu apaan sih? Hah? Lu percuma tau nggak buang energi? Barang bukti udah kita dapetin, ngerti nggak sih lu? Tenang. Kalian jangan macam-macam ya. Saya akan bawa urusan ini ke polisi. Dan kamu, Bungki, kamu akan dapat bayaran. Sampai ketemu di pengadilan, Arya. Semua sudah terekam di sini, Pak, sebagai bukti. Baik, Pak Rangga. Bukti sudah kami terima. Kami segera akan mengeluarkan surat pembebasan bagi saudara Anggi hari ini dan memastikan akan memproses penyelidikan terhadap kasus Arya Sasrawijaya segera dilaksanakan. Terima kasih. Dek, besok aku mau pergi dan nggak akan balik selama setahun. Maafin kakak ya, pergi selama itu. Selama kakak pergi, kamu nggak boleh sedih, nggak boleh bandel ya. Biar mama nggak sedih. Nanti kalau kakak udah pulang, kita bisa main Lego sepuasnya, ya. Jagain mama ya, Dea. Kakak sayang sama kamu. Kalian datang nggak bilang-bilang mau ada farewell party ya? Anggi, apa mah? Di luar ada bapak-bapak dari kepolisian. Hukuman kamu kan baru dimulai besok. Pastinya sih gitu. Ada yang salah kali ya? Gimana dong? Kamu tenang aja, Nggi. Kita semua itu berharap baik-baik saja. Lebih baik kita temuin mereka sekarang. Ya. Selamat pagi. Pagi. Kami datang ke sini ingin bertemu dengan saudari Anggi hari ini. Saya Anggi, Pak. Maaf, Pak. Menurut hasil pengadilan, anak saya itu baru ditahannya besok, Pak. Bukan hari ini. Kedatangan kami bukan untuk menangkap saudara Anggi. Justru kami akan membebaskan tuduhan masalah penganiayaan Arya Sasrawijaya. Maksud Bapak saya nggak perlu dipenjara? Kok bisa, Pak? Kami telah memiliki bukti baru yang menunjukkan bahwa Anda hanya berusaha mempertahankan diri pada saat kejadian tersebut. Kami minta hari ini juga Anda ikut kami ke kantor untuk memproses pembebasan Anda. Bukti apa ya, Pak?
Udah Denggi, yang penting kan sekarang lo udah bebas. Soal bukti, itu urusannya Rangga. Pengacara ternama yang dulu pernah lo sebelin banget. Wow. Tepatnya Rangga Rahadian. Iya, sekarang Rangga udah punya hati. Jadi gue nggak benci lagi sama dia. Oh ya? Ngobrol. Ya udah, diboleh.